Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mir'atul Mukarromah dari Prodi BKPI semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi Pulau Sulawesi. Sulawesi atau Pulau Sulawesi adalah sebuah pulau dalam wilayah bendera Indonesia yang terletak di Kepulauan Kalimantan sebelah barat dan Kepulauan Maluku di sebelah timur. Pulau Sulawesi sendiri merupakan pulau terbesar keempat yang ada di Indonesia setelah Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Di Pulau Sulawesi juga terdapat beberapa provinsi. Yang pertama ada Provinsi Sulawesi Selatan, yang kedua ada Provinsi Sulawesi Tengah, yang ketiga ada Pulau Sulawesi Tenggara, yang keempat ada Provinsi Sulawesi Barat, dan yang kelima ada Provinsi Sulawesi Utara. Di Pulau Sulawesi juga memiliki banyak suku-suku yang unik, tidak kurang dari 50 suku-suku bangsa yang menghuni kepulauan ini. Dan di sini saya akan membahas 5 suku bangsa yang ada di Kepulauan Sulawesi. Yang pertama ada suku Bugis. Suku Bugis adalah suku yang banyak mendiami Pulau Sulawesi. Kebanyakan tersebar di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Pada zaman dahulu, suku Bugis ini memiliki 2 cara berkomunikasi. Yang pertama ada cara secara lisan. Secara lisan mereka menggunakan bahasa Bugis, dan yang kedua ada secara tulisan. Secara tulisan ini mereka menggunakan aksara sendiri, yaitu yang diberi nama Lontara. Di suku Bugis juga memiliki pakaian adat. Pakaian adat ini diberi nama baju bodo. Baju ini memiliki bentuk seperti baju kurung tanpa jahitan. Dan baju bodo sendiri terdiri dari 2 macam, yaitu baju yang digunakan untuk sehari-hari dan baju yang digunakan untuk para bangsawan. Di suku Bugis juga memiliki rumah adat. Rumah adat ini dinamai dengan panggung kayu. Rumah ini berbentuk persegi 4 memanjang ke belakang. Konstruksi rumah ini dibuat secara lepas pasang atau knock down, sehingga dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Yang kedua ada suku Makassar. Suku Makassar adalah nama Melayu untuk sebuah etnis yang mendiami pesisir selatan Pulau Sulawesi. Pakaian adat yang ada di suku Makassar hampir sama pakaian adat yang ada di suku Bugis, yaitu baju bodo. Baju bodo ini sering dikenakan oleh kaum perempuan dan kerap dipakai masyarakat setempat saat menghadiri acara pernikahan. Tak hanya baju bodo juga, tetapi ada baju adat bela dada. Nah, baju adat bela dada ini merupakan baju yang digunakan oleh pria Makassar. Suku Makassar tidak hanya memiliki pakaian adat, tetapi ada juga rumah adat yang diberi nama bala. Rumah ini memiliki 3 bagian rumah, yaitu yang pertama bagian atap, yang kedua ada inti rumah, dan yang ketiga ada kolong. Suku Makassar juga memiliki ciri khas keunikan. Ciri khas keunikan ini yang pertama ada coto Makassar atau coto Mangkasaran, adalah makanan tradisional Makassar. Dan yang kedua ada konro. Konro ini merupakan masakan asli Indonesia yang berasal dari Bugis dan Makassar. Yang ketiga ada Pantai Losari, yang keempat ada Pantai Akarena, dan yang kelima ada Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, adalah sebuah benteng peninggalan Kerajaan Goa. Yang keenam ada Pulau Samarona, yang ketujuh ada Pulau Kayangan, dan yang kedelapan ada Pelabuhan Pautere. Yang kesembilan ada Pisang Epe. Yang kesepuluh ada Trans Studio. Yang kesebelas ada Sop Saudara, dan yang terakhir yaitu nomor 12 ada Karegosi. Di suku Makassar memiliki tradisi Asuna. Dampak tradisi Asuna bagi masyarakat di suku Makassar memiliki dampak positif, seperti nilai gotong royong, hubungan kekerabatan terjaga, dan sifat tolong-menolong juga masih terpelihara dengan baik. Yang ketiga ada suku Mandar. Suku Mandar adalah suku bangsa yang menempati wilayah Sulawesi Barat serta sebagian Sulawesi Selatan dan Tengah.
Baju ini merupakan baju khas perempuan suku Mandar. Modelnya berupa baju kurung yang memiliki beberapa aksesoris yang dibuat dari bahan logam. Di suku Mandar juga memiliki rumah adat yang dinamai rumah boyang. Rumah boyang itu sendiri memiliki gaya arsitektur yang unik, berbentuk rumah panggung yang tersusun dari material kayu dan ditopang tiang-tiang penyangga. Di suku Mandar memiliki banyak tradisi. Nah, tradisi yang pertama ada tradisi Kalim Dakdak. Tradisi Kalim Dakdak itu sendiri merupakan sebuah tradisi yang dilakukan orang Mandar saat hendak menyampaikan keinginannya kepada seseorang. Yang kedua, ada tradisi Sayang Patukdu atau kuda menari. Adalah sebuah syukuran terhadap anak-anak yang berhasil menghatamkan Al-Quran sebanyak 30 juz. Yang ketiga, ada perahu sandek, simbol kehebatan maritim orang Mandar. Yang keempat, ada parawana atau rebana. Yang terakhir yaitu nomor 5, ada jepa. Jepa merupakan makanan khas Mandar, pengganti beras saat masyarakat suku Mandar mengalami gagal panen. Yang keempat, ada suku Toraja. Warga suku Toraja mendiami perbatasan Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Di suku Toraja memiliki pakaian adat. Nah, pakaian adat suku Toraja berdasarkan fungsi penggunaannya terbagi menjadi 2, yaitu pakaian untuk sehari-hari dan pakaian untuk upacara adat. Pakaian untuk wanita Toraja yaitu baju poko dan dodoan, dan untuk laki-laki memakai celana sepa talung buju dan sambu. Di suku Toraja juga memiliki rumah adat yang dinamai dengan rumah adat Tongkonan, yang merupakan sebagai tempat tinggal, kekuasaan adat, dan perkembangan kehidupan sosial budaya orang Toraja itu sendiri. Nah, di suku Toraja juga memiliki bahasa daerah sendiri, antara lain ada Mamasa, Talondo, Tai, Tawala, Kalumpang, dan Toraja Sa'dan. Suku Toraja memiliki ciri khas dari sisi kegiatan budaya. Yang pertama ada beragam kuburan unik, yang kedua ada upacara Rambu Solo, yang ketiga ada acara Pasilaga Tedong atau adu kerbau, yang keempat ada upacara Maknene atau penggantian baju jenazah, dan yang terakhir yaitu nomor 5 ada acara adu kaki atau Sisemba. Yang terakhir yaitu nomor 5 ada suku Minahasa. Suku Minahasa adalah kelompok suku etnis yang berasal dari Semenanjung Minahasa di bagian utara Pulau Sulawesi di Indonesia. Di suku Minahasa memiliki berbagai ciri khas, salah satunya yakni memiliki alat musik kolintang. Diberi nama kolintang karena berbunyi tong untuk nada rendah, ting untuk nada tinggi, dan tang untuk nada tengah. Di suku Minahasa memiliki pakaian adat yang menjadi salah satu kekayaan budaya Sulawesi Utara yang dinamai dengan baju bajang. Baju bajang terdiri dari atasan dan bawahan yang umumnya digunakan suku Minahasa pada saat pesta adat atau kegiatan resmi lainnya. Suku Minahasa memiliki rumah adat yang dinamai dengan Rumah Adat Waliwangko atau Rumah Pewaris. Rumah Waliwangko merupakan rumah tradisional suku Minahasa yang mendiami Sulawesi Utara. Suku Minahasa memiliki bahasa daerah yaitu bahasa Tontemboan. Nah, bahasa Tontemboan ini merupakan bahasa yang memiliki penutur paling banyak di Minahasa. Bahasa ini digunakan oleh masyarakat yang bermukim di daerah wilayah Minahasa Selatan dan beberapa desa yang berada di wilayah Minahasa Induk. 7 tradisi unik suku Minahasa di Manado. Yang pertama ada tradisi Waruga. Tradisi Waruga merupakan tradisi pemakaman suku Minahasa. Waruga sendiri diambil dari 2 kata, yaitu waru dan ruga. Waru yang memiliki arti rumah dan ruga yang bermakna badan. Yang kedua ada Mupuk Imbene, yang merupakan cara mensyukuri hasil panen raya kepada Sang Pencipta. Dan yang ketiga ada kesenian kolintang. Yang keempat ada tari cakalele atau kabasaran.
merupakan tarian yang meniru perilaku yang dilakukan para leluhur saat melawan musuh dan diperagakan melalui tari. Yang kelima ada upacara Toki Pintu. Nah, upacara Toki Pintu merupakan upacara adat pernikahan suku Minahasa yang mayoritas memeluk agama Kristen Protestan. Yang keenam, ada tradisi Marijo Babesta. Yang terakhir yaitu nomor 7 ada Mapalus. Mapalus merupakan sistem tradisional dari orang lokal Minahasa dengan bergotong royong saat melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.